Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik penggalang, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik penggalang semuanya selalu sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pramuka penggalang pada hari ini. Hari ini hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021. Adik-adik penggalang akan belajar pramuka penggalang bersama Kak Dede dan Kak Tuti. Materi pramuka penggalang pada hari ini yaitu tentang emosi. Disimak baik-baik ya adik-adik penggalang semuanya. Adik-adik penggalang, sebelum memulai materi penggalang hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar dan kita membaca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasa Dharma. 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Adik-adik penggalang semuanya, berikut adalah SKU penggalang ramu yang kakak beri tanda panah coklat. Poin nomor 5 dapat menjelaskan tentang emosi. Nanti kakak akan menjelaskan tentang pengertian emosi dan macam-macam emosi. Disimak baik-baik ya adik-adik penggalang semuanya. Adik-adik penggalang, berikut adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah diharapkan pramuka penggalang dapat menjelaskan tentang emosi. Yang kedua, diharapkan pramuka penggalang dapat menjelaskan macam-macam emosi. Yang ketiga, memahami bagaimana cara mengendalikan emosi. Pengertian emosi. Emosi adalah ekspresi normal manusia atas berbagai hal yang terjadi dalam hidupnya. Misalnya, ketika kita merasa senang saat mendapatkan hadiah, merasa kesal saat terjebak macet, atau merasa sedih saat kehilangan orang yang kita sayangi. Emosi berasal dari bahasa Latin, yaitu emovere yang berarti bergerak menjauh. Hal ini dapat diartikan bahwa kecenderungan bertindak hal yang paling utama dalam emosi. Menurut Daniel Goleman, emosi secara istilah merupakan suatu perasaan, pikiran, keadaan biologis, dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Pengembangan emosi adalah pengembangan yang berkaitan dengan perasaan, bagaimana mengelola dan mengendalikan emosi. Adik-adik penggalang, berikut adalah macam-macam emosi manusia. Yang pertama, ada marah, senyum, sedih, ketawa, nangis, dan malu. Bentuk-bentuk emosi menurut Daniel Goleman yaitu yang pertama, amarah adalah salah satu dari bentuk emosi yang di dalamnya meliputi brutal, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, tersinggung, dan bermusuhan. Yang kedua, kesedihan ialah salah satu dari bentuk emosi yang di dalamnya meliputi pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihani diri,
kesepihan, ditolak, dan putus asa. Yang ketiga, rasa takut merupakan salah satu dari bentuk emosi yang di dalamnya meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, sedih, waspada, tidak tenang, panik, dan fobia. Yang keempat, kenikmatan adalah salah satu dari bentuk emosi yang di dalamnya meliputi bahagia, gembira, ringan puas, riang, senang, terhibur, bangga, kenikmatan indrawi, takjub, terpesona, puas, rasa terpenuhi, girang, dan senang sekali. Yang kelima adalah cinta, salah satu dari bentuk emosi yang di dalamnya meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran, dan kasih sayang. Yang keenam, terkejut merupakan salah satu dari bentuk emosi yang di dalamnya meliputi takjub dan terpana. Yang ketujuh, jengkel adalah salah satu dari bentuk emosi yang di dalamnya meliputi hina, jijik, muak, mual, benci, tidak suka, dan mau muntah. Yang terakhir, yang kedelapan, malu merupakan salah satu dari bentuk emosi yang di dalamnya meliputi rasa bersalah, malu hati, kesal hati, menyesal, hina, aib, dan hati hancur lebur. Emosi sangat berguna karena memotivasi orang untuk terlibat dalam tindakan penting agar dapat bertahan hidup. Tindakan seperti mengumpulkan makanan, mencari tempat berlindung, menjaga diri, dan memprediksi perilaku. Emosi sangat berpengaruh terhadap tingkah laku manusia lain. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga setiap perbuatan kita agar tidak menimbulkan reaksi emosi seperti kemarahan. Adik-adik penggalang, berbagai emosi yang kita rasakan ini akan berpengaruh pada tindakan kita. Jika kamu sedang merasakan emosi yang positif, maka tindakan yang mengikutinya juga akan positif. Sebaliknya, emosi negatif akan cenderung membuat kita berperilaku negatif pula. Ekspresi emosi negatif bahkan dapat membahayakan hubungan pekerjaan, pertemanan, hingga kesehatan diri sendiri. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengetahui cara mengendalikan emosi atau cara mengekspresikannya secara tepat. Adik-adik penggalang, berikut adalah cara mengendalikan emosi negatif. Yang pertama, berpikiran dan bersikap positif. Yang kedua, hindari situasi yang bisa memicu munculnya emosi negatif. Yang ketiga, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Keempat, menerimanya dengan memaafkan. Kelima, tuliskan perasaanmu atau ceritakan kepada orang tua atau orang yang dapat dipercaya. Keenam, selalu berprasangka baik dan berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Ketujuh, selalu ingat bahwa Allah selalu bersama kita. Adik-adik penggalang semuanya, alhamdulillah materi kepramukaan penggalang pada hari ini sudah selesai. Mari kita tutup materi pramuka penggalang pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Terima kasih untuk perhatiannya dan selalu semangat untuk belajar pramuka ya. Salam pramuka. Sampai jumpa pada pertemuan pramuka penggalang selanjutnya. Kakak kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.